Sukihotu semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Devika. Pada hari ini akan eh, pada malam hari ini kita akan bekerja sama dengan Biara Dharma Sundara yang ada di Surakarta atau Solo. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya, Sukihontu Namo Buddhaya. Acara ini akan kita mulai dengan bacaan Dhammapada oleh Miss Elmi. Kepada Miss Elmi, saya persilakan. Dhammapada Jarawaga Syair 146. Ko nuha so kimanando niccang pacale sati andhaka re nao natha pati pang nagawe sathati, yang artinya mengapa tertawa, mengapa bergembira kalau dunia ini selalu terbakar. Dalam kegelapan, tidakkah engkau ingin mencari terang? Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Miss Almi. Selanjutnya, marilah kita membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo Dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Selanjutnya, marilah kita mengenal pembicara kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Pandita Muda Jaya Silo Lilik dengan judul Andaikan Hidupku Tinggal Sehari Saja. Sedikit profil dari beliau, beliau adalah pandita muda di Magamudi, Surakarta, dan beliau juga sering mengisi siraman rohani agama Buddha yang di RRI Surakarta. Sekian dari profil narasumber kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti puja bakti dari Wihara Dharma Sundara yang ada di Surakarta atau Solo. Marilah kita bersama-sama membacakan dan untuk selanjutnya waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Selanjutnya, selanjutnya, waktu dan tempat saya memberikan kepada moderator. Selanjutnya kita akan mendengarkan sesi sharing Dhamma dari Pandita Muda Jaya Silo Lili yang akan disiarkan langsung dari Viara Dharma Sundara, Surakarta, Solo. Kepada Pandita Jaya Silo Lili, saya persilakan. Terima kasih, Devika dari Medan.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalina damasa kaca itang manggala tamam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo. Sebelumnya pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Devika sebagai MC dari Kota Medan ya. Juga saya mengucapkan terima kasih pada tim Dharma Meta Jember yang konsisten menyelenggarakan Dharma Sakaca online. Malam hari ini adalah luar biasa. Kita kolaborasi Ibu Elmi yang tadi membacakan Dhammapada dari Bali, dari Pulau Bali. Kemudian Devika tadi moderator dari Medan. Dan kita sendiri siaran dari Wiradharma Sundara di Kota Solo. Malam hari ini punya Kamapai yang bersama-sama bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, energi-energi dari Bali, dari Jember, dari Medan, dari Solo bersatu untuk acara pada malam hari ini. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih pada yang saya muliakan, Bante Teja Bumi Matera, guru saya yang memberi kesempatan untuk saya banyak belajar. Baik Ibu Bapak Saudara-saudari, baik yang hadir di Wiradharma Sundara maupun yang hadir lewat Zoom ataupun YouTube. Malam hari ini perkenankan saya akan menyampaikan atau membahas dhamma bersama-sama dengan Ibu Bapak dan saudara-saudari semuanya. Temanya adalah andaikan hidupku tinggal sehari saja. Andaikan ya, jadi tidak pasti apakah malam hari ini adalah malam yang indah, malam yang terakhir buat kita bisa bertemu. Dan besok pagi barangkali kita sudah tidak bisa melihat matahari lagi. Mungkin kita tertawa di dalam hati. Ah, mosok gitu ya. Tapi kenyataannya begitu. Bahwa kematian adalah pasti, tetapi waktunya yang tidak pasti. Kapan tibanya? Kapan datangnya kita tidak tahu. Maka kita memberikan tema andaikan hidup tinggal sehari saja. Tentu ada selanjutnya harus apa yang harus kita lakukan. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang berbahagia, kematian yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang akan kita renungkan sesuai dengan tema yang sudah kita sepakati bersama. Kita semua, apakah itu seorang raja, apakah itu seorang konglomerat yang hartanya banyak, seorang raja, seorang presiden yang kekuasaannya besar, apakah itu pegawai, apakah itu kaum pembuang sampah, di dalam kata yang indah, yaitu Papa Tammagata. Bagaikan puncak gunung yang tinggi dan yang besar tentunya, puncak gunung yang tinggi, puncaknya yang tinggi, kemudian puncaknya menggelinding ke segala arah dan menggilas siapa saja. Apakah itu orang yang berpengaruh ataupun orang yang tidak berpengaruh, orang biasa atau bahkan kaum pembuang sampah. Semuanya tidak terhindarkan, pasti akan mengalami kematian.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, itulah kutipan dari salah satu parita yang sering kita bacakan di acara-acara awam magang, yang mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa tawar-menawar, bahwa kita tidak bisa melawan, bahwa kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian. Tapi sebelum berlanjut, saya ingin bertanya kepada Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, kita semua itu hari ini datang ke wihara, berbuat baik, suka berdana, menjalankan sila, bahkan berlatih meditasi, berpuasa ketika uposata, itu kira-kira buat apa? Kira-kira buat apa? Bu, Bapak malam hari ini datang ke wihara, berdana, kemudian melaksanakan sila. Kira-kira untuk apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Kira-kira kenapa? Pak Selwam coba dijawab. Tidak apa, Pak. Mumpung ini ada kawan-kawan dari Medan, Pak Selwam ya. Ya, Pak Selwam ini dari Medan juga. Hadir di Wihara Dharma Sundara. Kita semua kira-kira berbuat baik, datang ke wihara, melaksanakan sila, berdana, pergi beribadah, meningkatkan spiritualitas kita. Motivasinya apa? Motivasinya pada umumnya adalah kita ingin bahagia. Bahagia di dunia ini dan bahagia di kehidupan selanjutnya. Nah, kita semua sepakat bahwa ada kehidupan selanjutnya. Kalau kita hanya menganggap bahwa hidup ini hanya sekali saja sebagai manusia, mungkin kita tidak akan termotivasi untuk berbuat baik. Karena kita tahu bahwa kehidupan tidak hanya sekali ini saja, tetapi masih ada kehidupan selanjutnya, maka kita berbuat baik, jadi orang baik, supaya ketika nanti kematian tiba, bisa meningkat kualitas kehidupan kita. Terlahir di alam bahagia. Jadi pengen bahagia di kehidupan ini, dan pengen bahagia setelah kita mati. Nah, ada kata-kata mati. Sebelum kita berpindah alam, kita mengalami kematian. Kematian ini tidak tahu. Apakah hari ini, tadi saya bilang, apakah besok, apakah 10 tahun lagi, apakah berapa puluh tahun lagi. Tapi kita tidak bisa ngarani. Saya ingin nanti mati kalau sudah punya cucu 5. Atau saya ingin mati kalau sudah tua. Itulah keinginan-keinginan kita. Tapi kenyataannya ada banyak, nanti kita akan bahas faktor-faktor yang menyebabkan kematian. Tetapi kita kembali tadi bahwa motivasi kita jadi orang yang beragama, rajin beragama, suka berdana, menjalankan sila dengan baik, praktek meditasi, semuanya termotivasi karena adanya kehidupan yang akan datang. Karena adanya kematian. Karena semua orang ingin terlahir di alam yang baik, di alam bahagia, tidak ingin terlahir di alam menderita atau di alam neraka. Maka kemudian kita termotivasi untuk menjadi orang baik dan berbuat baik. Baik, sekarang kita akan kira-kira kalau kita tidak memikirkan tentang kematian, kalau kita tidak merenungkan tentang kematian, kita itu rugi juga. Kalau rugi-ruginya apa? Yang pertama adalah kalau kita tidak pernah sama sekali memikirkan adanya kematian yang tiba kapanpun bisa terjadi menimpa diri kita. Maka yang pertama kita adalah akan kehilangan waktu untuk mengenal. Kita hanya menggunakan waktu hidup kita untuk barangkali sibuk mencari uang yang tiada batas dan habis. Sibuk bersenang-senang, sibuk ke sana kemari, tidak sempat punya waktu, menyediakan waktu untuk mengenal Dhamma dan
mempraktekkan dhamma dengan baik dan lebih baik. Itu yang pertama, ruginya kalau kita tidak mengingat bahwa ada kematian yang bisa kita alami entah kapan terjadinya, atau sesuai judul kita, bisa jadi hanya malam hari ini saja. Yang kedua adalah ruginya kalau kita tidak ingat merenungkan kematian adalah kita selalu menunda-nunda untuk berbuat baik atau mempraktekkan dhamma. Jadi kalau kita tadi tidak punya waktu untuk mengenal dhamma, kemudian kita sadar mengenal dhamma, tetapi kalau kita menunda-nunda praktek, merasa bahwa saya masih muda, saya masih anak-anak, saya masih sehat, masih kuat, maka tidak terpikirkan untuk mengalami kematian. Kita akan menunda-nunda berbuat baik, menunda-nunda untuk mempraktekkan. Itulah kerugian yang kedua. Kemudian rugi yang ketiga kalau kita tidak merenungkan mengingat kematian adalah barangkali kita sudah tahu dhamma, mempraktekkan dhamma, sudah tidak menunda-nunda lagi, tetapi praktek kita tidak murni. Berdana ya masih ada embel-embel, atau pergi wihara hanya karena mungkin pekeuh dengan seseorang, atau mungkin berdana ya karena kawan saya berdana, saya masih tidak murni praktek kita. Itu kerugian yang ketiga kalau kita tidak mengingat adanya kematian yang bisa setiap saat kita alami. Yang keempat adalah ruginya kalau kita tidak mengingat atau merenungkan kematian, yaitu kita menjadi orang yang kurang gigih dan kurang tekun di dalam praktek dhamma, tidak konsisten, kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang nanti saja, kadang-kadang kita bermalas-malasan. Itu tadi kita menunda-nunda, kita kadang-kadang gigih, kadang-kadang tekun, kadang-kadang semangat, kadang-kadang down. Karena kita tidak mengingat atau merenungkan bahwa kematian bisa terjadi kapanpun. Ibu, bapak, dan saudara-saudara bahagia, rugi yang kelima kalau kita tidak merenungkan dhamma, tidak mengingat kematian. Maksud saya tidak merenungkan kematian, tidak mengingat adanya kematian yang bisa terjadi kapan saja. Yang kelima adalah kita mudah jatuh dalam perilaku yang buruk atau perilaku yang merupakan perbuatan atau pelanggaran sila. Yang keenam adalah ruginya kalau kita tidak merenungkan kematian, tidak mengingat kematian, adalah kita akan menyesal ketika kematian menjelang tiba atau kematian tiba. Menyesal. Kenapa tidak saya praktekkan? Kenapa saya tidak mempraktekkan dana? Kenapa saya tidak mempraktekkan sila? Kenapa saya tidak belajar samadhi, meditasi? Kita menyesal. Itulah kerugian yang keenam ketika kita tidak mengingat adanya kematian. Kalau ada rugi tentu ada manfaat atau guna. Apa manfaat? Apa gunanya kalau kita mengingat atau merenungkan tentang kematian? Ibu, bapak, dan saudara-saudari, yang pertama adalah dengan mengingat merenungkan kematian sebetulnya adalah sesuatu dasar atau fondasi yang kokoh. Dhamma dengan mengenal kematian adalah menjadi fondasi yang kokoh bagi batin kita, seperti diibaratkan jejak kaki gajah. Jejak kaki gajah dibandingkan kaki binatang yang lain tentu berbeda ya. Kaki gajah jejaknya besar dan dalam. Begitulah diibaratkan kalau kita merenungkan, mengingat tentang kematian.
Artinya kita secara batin sudah melangkah lebih di dalam mempraktekkan dhamma. Kemudian manfaat yang kedua adalah kita mempunyai energi yang besar untuk mempraktekkan dhamma. Seperti apa? Seperti kapak memotong pohon. Pohon apa? Yaitu pohon kilesa atau pohon kekotoran. Itulah manfaat yang kedua ketika kita sering merenungkan tentang kematian. Kita punya energi besar, energi yang positif untuk mempraktekkan dhamma atau menjadi orang yang baik, menjadi umat yang baik. Yang ketiga apa manfaatnya? Yaitu adalah motivasi kita menjadi lebih murni di dalam mempraktekkan dhamma. Kalau tadi kita rugi, sekarang kita bermanfaat. Kalau kita sering merenungkan dari kematian, kita akan lebih murni dalam praktek. Yang keempat adalah menjaga konsistensi kita untuk mempraktekkan dhamma. Jadi tidak maju mundur, tidak kadang-kadang semangat, kadang-kadang down, kadang-kadang dalam bahasa Jawa mutung, kadang-kadang semangatnya tinggi, kadang-kadang mutung kemudian menghilang. Tidak berbuat baik sama sekali, kalau yang semula rajin ke wihara, tiba-tiba menghilang dari wihara. Itu karena kita tidak merenungkan bahwa kematian sebetulnya sangat dekat. Yang kelima adalah ketika kita sering merenungkan tentang kematian adalah senantiasa hati kita siap menghadapi kematian. Bahkan ketika kematian tiba, hati kita damai. Tidak ada kekhawatiran dan rasa takut. Karena sudah mempersiapkan diri, mempunyai sila yang baik, mempunyai caga, dan menjaga batinnya dengan baik. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, itulah tadi untung dan ruginya kalau kita mengingat atau merenungkan tentang kematian sesuai tema kita pada malam hari ini. Kemudian apa sih yang harus kita renungkan tentang kematian? Apa saja yang perlu kita renungkan? Seperti tadi kita kutip dari salah satu parita bahwa kita tidak bisa menghindari kematian siapapun kita, sekuat apapun, sesehat apapun, kita tidak bisa menghindar dari kematian. Bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti datang dan tidak bisa dilawan. Tadi disebutkan ya di parita bahwa pasukan bergajah, walaupun kita punya pasukan bergajah, walaupun kita membacakan mantra-mantra, walaupun kita punya harta, punya kekuasaan, kita tidak bisa melawan yang namanya kematian. Jadi yang pertama yang kita renungkan bahwa kematian adalah pasti. Usia kita sudah tidak bisa diperpanjang. Yang justru terjadi adalah makin hari makin berkurang. Betul ya, Bapak dan saudara-saudari. Bukan makin panjang umur seperti kalau kita ulang tahun nyanyinya panjang umur, panjang. Sebetulnya itu kita menipu diri sendiri. Yang benar kan tambah berkurang umur kita. Kan gitu ya. Tapi lagunya sudah dari dulu seperti itu. Panjang umurnya. Padahal kenyataannya adalah berkurang atau makin pendek umur kita. Itulah renungan yang pertama. Yang kita renungkan. Kematian adalah hal yang pasti tiba. Dan kenyataannya umur kita tidak bisa diperpanjang, justru makin berkurang. Ini kenyataan, ini fakta. Tapi sering kita tidak merenungkannya, bahkan sering menyanyikannya tiap tahun. Kemudian apalagi yang kita renungkan? Segeralah untuk
tidak menunda-nunda, mempraktekkan karena kepastian adanya kematian. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang bahagia, renungan apa yang harus kita renungkan yang kedua. Yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama bahwa kematian adalah hal yang pasti, maka yang kedua apa? Ada yang tidak pasti. Apa yang tidak pasti? Walaupun kematian itu pasti, yang tidak pasti, yang tidak bisa kita pastikan adalah waktunya kapan. Caranya bagaimana juga kita tidak bisa tahu. Tidak pasti. Itulah yang tidak pasti sesuai judul kita. Yang pasti kita mengalami kematian. Semua. Yang tidak pasti adalah waktu dan caranya. Kemudian kenapa kita harus merenungkan tentang kematian? Karena banyaknya faktor yang menyebabkan kematian. Sangat banyak faktor yang menyebabkan kematian. Itulah yang harus kita renungkan. Itulah yang harus kita sadari. Orang bisa mati, makhluk bisa mati, di udara bisa mati, di darat bisa mati, di air bisa mati. Betul ya, Ibu Bapak? Bagaimana di udara kita naik pesawat jatuh. Di darat juga tidak bisa menghindari. Kereta api bisa, yang dikatakan paling aman kereta api juga ada juga kecelakaan. Kehidupan ini semakin hari dibuat semakin mudah. Transportasi semakin mudah. Jalan tol di mana-mana. Tapi disitulah salah satu faktor yang menyebabkan kematian lebih banyak. Kecelakaan sangat banyak. Karena orang pasti memacu kendaraannya. Salah satu faktor penyebab kematian dengan banyak adalah yang tujuannya kita sebetulnya membangun jalan tol untuk memudahkan kita, ternyata juga memudahkan kita untuk mati. Seperti itu. Di air bagaimana? Ada juga orang mati di air ketika berenang mati atau naik perahu kecelakaan mati. Bisa aja. Atau yang di udara tadi diibaratkan begitu mudahnya kematian itu dialami oleh makhluk. Diibaratkan diceritakan begini. Suatu ketika serombongan burung yang malam hari tentu mau pulang ke sarangnya, beramai-ramai ingin beristirahat. Mungkin yang punya anak, burung-burung itu segera anaknya ketemu anaknya, sukacita yang gembira terbang. Tetapi di bawah di darat juga ada sekelompok orang yang bersukacita merayakan barangkali sesuatu atau mungkin pergantian tahun. Dengan apa biasanya? Dengan menyalakan kembang. Ya, di momen tersebut ketika yang di darat orang-orang bersukacita dan burungnya di atas bersukacita, ternyata bisa terjadi kematian. Yang di bawah orang-orang bersukacita, nyalakan kembang api sebanyak-banyak. Ketika itu burungnya melintas, terkena kembang api. Kematian bisa terjadi di udara dan begitu mudah. Bahkan ketika kita bergembira, bersukacita. Kematian juga bisa terjadi dari kita makan. Harusnya makan kan buat kita sehat. Tapi kita bisa mati dari makan. Betul tidak? Ada orang yang mati karena makan tergesa-gesa, tersedak mati. Karena kesulitan bernafas. Atau makanan kesukaan bisa membuat kita mati. Loh. Suka durian, ya kan? Durian enak kita suka. Tengkleng makanan khas Solo kita suka. Bareng-bareng makannya enak sama enak. Bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan kematian. Makanan yang harusnya menyehatkan badan kita, menopang tubuh kita untuk beraktivitas, bisa menjadi faktor penyebab kematian juga. Demikian pula minuman.
bisa menyebabkan kematian. Minuman yang tidak sehat sekarang banyak daripada dulu. Minuman-minuman yang instan ternyata juga bisa menjadi faktor instan menyebabkan kematian. Tidak hanya minuman keras, tidak hanya narkoba yang menyebabkan lemahnya kesadaran kita dan bisa menyebabkan faktor kematian, tapi banyak minuman-minuman yang lainnya yang justru merusak ginjal kita, merusak kesehatan kita, dan seterusnya. Apalagi kira-kira olahraga membuat badan kita sehat, kita ingin sehat, bisa tidak menjadi faktor kematian? Ternyata bisa. Orang main bola, main sepak bola, ada enggak yang meninggal ketika main bola? Ada. Main futsal, ada enggak? Ada. Main bulu tangkis, sedang olahraga bulu tangkis, ada enggak yang alami? Ada juga. Ketika berlari, bisa juga. Jadi begitu banyak. Ketika di jalan, tadi kita ceritakan baik. Di udara, di darat, di transportasi laut, bisa menjadi penyebab kematian. Di rumah, sedang tidur, bisa enggak kita alami? Bisa. Tidur, besok pagi sudah tidak bangun. Banyak orang muda sekarang tidak mungkin merasa sehat kalau malam ruangan tidurnya full AC, tapi tidak pernah mau minum karena sudah ngantuk. Kalau pengen minum ditahan-tahan, darahnya mengental, sangat bahaya. Banyak terjadi darah kental sehingga tidak bisa mengalir, membuat jantungnya bermasalah, jadi satu faktor kematian. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang bahagia, demikian banyaknya faktor yang menyebabkan kematian. Apalagi kira-kira yang menyebabkan orang bisa mati? Minum obat harusnya sehat, tapi kalau dosisnya tidak tepat, kita bisa mati. Di rumah sakit harusnya sehat, jika kalau tidak tepat waktunya, tidak tepat penanganannya, kita juga akan mengalami kematian. Demikian banyaknya. Kita tadi bilang bahwa di rumah sedang tidur bisa tidak kita mengalami? Bisa juga. Sedang di kantor, sedang bekerja, badannya sehat, bisa tidak mengalami kematian? Barusan kita mendengar terjadi gempa bumi yang demikian besar di satu negara. Atau kemarin di tetangga kita juga gempa. Kematian terjadi di sana. Ketika bahkan kita sedang di kantor, sedang bekerja, atau bahkan ketika sedang tidur, rumah kita runtuh, gedung tempat kita bekerja runtuh, maka jadi faktor penyebab kematian. Di kamar mandi sedang mandi terpleset, ya banyak juga terjadi. Jadi Ibu Bapak dan saudara-saudari sedang berbahagia, demikian banyaknya faktor-faktor yang menjadi penyebab kematian. Ya. Kemudian kita juga mengingat tubuh kita ini sangat rapuh tadi ya, menjadi faktor kematian juga. Tubuh kita ternyata sangat rapuh. Digigit nyamuk yang kecil aja kita bisa sakit. Bahkan ada yang lebih kecil dari nyamuk bisa menyebabkan kematian sangat banyak. Kemarin kita ingat ya 2 tahun, 3 tahunnya. Virus yang tidak kelihatan menyebabkan demikian banyaknya kita terpisah dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, sahabat kita. Itulah begitu banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan kematian. Maka kita membahas malam hari ini supaya kita lebih bergegas untuk waspada, bergegas untuk berbuat baik karena sangat banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan kematian. Kemudian apalagi yang kita renungkan selain tadi kita bahwa merenungkan kematian adalah hal yang pasti. Yang kedua adalah waktu dan cara mati yang tidak pasti. Yang ketiga adalah hanya
yang bisa berguna ketika kematian tiba. Itu yang harus kita renungkan. Karena sekaya apapun kita tidak bisa bawa kekayaan. Secantik apapun istri kita, sebagai suami kita tidak bisa bawa, tidak mau diajak untuk menemani kita mati. Seganteng segagah apapun suami kita, jika kita mati juga gitu. Walaupun cintanya sekian kuatnya, ketika kita mati kita ajak juga enggak mau. Atau bahkan tidak usah diajak, ibu bapak dan saudara-saudari. Umpama pasangan kita meninggal, mau enggak karena cinta kita semalam aja menemani tidur satu tempat tidur dirancang dengan jenazah pasangan kita, katanya cinta, tapi kita nggak mau, nggak ada yang mau. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara bahagia bahwa hanya dhammalah yang bisa kita bawa, bukan kekayaan kita, bukan pasangan kita, bukan keluarga kita, dan tentu bukan tubuh kita. Hanya kebaikan yang bisa kita bawa, hanya perbuatan baik yang kita bawa, hanya dhamma yang kita, kemana kita akan pergi melanjutkan perjalanan setelah kematian tiba. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang berbahagia, baiklah sekarang kita coba buka buku Parita. Di depan sudah ada buku Parita. Kita buka halaman 133. Ya, baik. Itu ada Parita yang berhubungan dengan tema kita, yaitu apa? Badikarata Sutta. Saya tidak akan bacakan bahasa Palinya, tapi terjemahan saja. Baik, yang pertama, tak sepatutnya mengenang sesuatu yang telah berlalu. Tak sepatutnya berharap pada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu adalah hal yang sudah lampau, dan sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Seseorang yang dapat melihat jelas hal yang ada di saat ini lewat upaya-upaya tertentu tanpa goyah, tanpa berdiri, patut selalu mengembangkan hal tersebut hingga tembus. Berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian ada di esok hari. Karena tawar-menawar dengan sang raja kematian bersama pasukan besarnya tiada bagi kita. Para muni yang damai menyebut orang yang hidup demikian, yang bersemangat tidak malas pada siang dan malam, sebagai ia yang memiliki satu malamnya. Itulah kata sutta yang sangat indah yang berhubungan dengan tema kita malam hari ini. Tadi ada di satu bait, berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian ada di esok. Nah, itulah. Kalau bait pertama tadi, buat apa mengingat masa lalu, buat apa mengingat masa depan, itu sebetulnya adalah panduan dari Sang Buddha untuk kita mempraktekkan meditasi. Apakah samatha, apakah vipassana. Meditasi adalah kita berada di sini dan di saat ini, bukan di tempat lain, bukan di waktu lain, bukan di waktu lampau, bukan di waktu yang akan datang. Tetapi kita tidak membahas tentang meditasi malam hari ini. Kita mengingatkan tentang bait yang mengatakan berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari. Ya, jadi andaikan hidup kita hanya sehari, apa yang kita lakukan? Berusahalah hari ini. Buatlah malam ini sebagai malam yang indah, sebagai penutup dari Parita tadi. Para muni yang damai menyebut orang yang hidup demikian, yang bersemangat berbuat baik, tidak malas pada siang dan malam, sebagai ia yang memiliki satu malam yang mulia.
atau satu malam yang indah. Jadi buatlah malam-malam kita seolah-olah besok kita mungkin sudah tidak ada. Maka isilah hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Dengan merenungkan bahwa seperti itulah, demikian dekatnya kematian. Maka buatlah malam kita, hari kita dengan secepatnya. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Kalau ada kesempatan berdana, segeralah berdana. Jangan menunda-nunda. Seolah kematian akan tiba esok hari. Jika ada kesempatan mempraktekkan sila, praktekkanlah. Ibu, bapak, dan saudari sebagai umat Buddha tentunya sudah melaksanakan sila, praktekkan sila. Yang sudah upasaka-upasika itu menjalankan 5 sila. Yang belum berani Visuddhi Upasaka Upasika, segeralah berani untuk Visuddhi Upasaka Upasika untuk memagari diri kita sendiri sebetulnya. Dan untuk mempersiapkan diri kita. Jangan menunda. Karena siapa tahu esok kematian tiba. Yang sudah mempraktekkan sila, 5 sila, tetapi masih bolong-bolong, mulailah bertekad untuk melaksanakan 5 sila. Kalau yang sudah 5 sila, tingkatkan 8 sila. Ya, dari uposatha. Kita pagari diri kita semakin rapat, akan semakin lebih aman, lebih baik, lebih tenang kita. Kemudian kalau ada kesempatan meditasi atau samadhi, jangan menunda. Meditasi tidak menarik. Barangkali begitu buat sebagian dari antara kita. Buktinya apa? Buktinya kalau ada perayaan, biara ini penuh. Tapi ketika sesi meditasi, maka hanya seperempat mungkin tidak ada. Mungkin hanya 10 atau berapa orang. Demikian tidak menariknya meditasi. Demikian tidak urgensinya meditasi. Padahal meditasi adalah sesuatu mutiara yang indah dari Sang Buddha buat kita. Supaya kita bisa tenang, damai, punya respon yang baik menghadapi masalah, menghadapi kehidupan yang penuh problem. Supaya kita mempunyai ketenangan batin, supaya kita punya kebijaksanaan, supaya kita bisa melihat anicca, dukkha, anatta dengan baik. Dengan jalan apa? Yaitu dengan bahwa dengan meditasi. Maka saya mengajak kepada saudara-saudari, karena kita tidak tahu kapan kita akan pergi, maka bergegaslah. Segeralah untuk berusaha hari ini juga. Berusaha apa? Berusaha berbuat baik. Laksanakan sila, berdana, menolong orang, membantu orang lain, makhluk lain, bersamadi, dan perbuatan baik lain. Mengembangkan metta, penuh karuna, lakukanlah dengan sukacita dan segera. Jangan menunda. Saya kira demikian Ibu Bapak dan saudara. Bahagia baik yang ada di Dhammasala Wiradana Saudara maupun yang bergabung lewat streaming YouTube maupun Zoom dari Dhamma Metta Jember. Uraian Dhamma pada malam hari ini. Semoga kita semuanya bersemangat bergegas berbuat baik. Setelah merenungkan bahwa kematian itu pasti, yang tidak pasti adalah waktu. Yang tidak bisa kita tawar-tawar. Tidak bisa kita tunda-tunda. Tidak bisa kita perpanjang. Janganlah kita banyak rencana, tetapi tidak pernah terlaksana. Lebih baik punya satu rencana, tetapi terlaksana. Itulah kata penutup dari saya. Sampai sata bawah kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Waktu saya kembalikan pada Devika di Medan. Ya, terima kasih kepada Romo Jayasilo
Romo, selanjutnya kita ada sesi tanya jawab, baik dari teman-teman yang dari via Zoom ataupun YouTube yang ingin menanya seputar topik pada hari ini, saya persilakan. Buat teman-teman yang berada di Wihara Dharma Sundara, Surakarta, bila ada yang pertanyaan juga dipersilakan. Romo, ini ada pertanyaan. Izinkan saya membaca pertanyaannya ya, Romo. Romo, bagaimana tanggapan Romo mengenai keadaan yang meninggal saat bermeditasi? Maaf, Romo, suaranya nggak kedengaran, soalnya belum di-unmute ya. Masih belum terdengar, Romo. Bu Elmi dari Bali dengar? Bisa ya? Bisa dengar? Devika belum bisa dengar? Bisa ya? Baik, ketika bermeditasi kemudian meninggal, bagaimana pendapatnya? Kira-kira itu meditasi, meditasi banyak ragamnya, banyak metodenya. Ada meditasi yang diajarkan Sang Buddha, ada juga meditasi yang tidak diajarkan oleh Sang Buddha. Kita batasi, kita bahas meditasi ketika seseorang meditasi, apakah itu anapanasati, apakah itu metabawana, apakah itu samatha, apakah itu vipassana. Ketika sedang bermeditasi artinya adalah kita sedang mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif, mengarahkan batin kita, apakah ke nafas kita, sehingga kita menjadi tenang dan damai, ataukah kita mengamati anicca dukkha anatta ketika kita vipassana. Dan saat itulah kematian tiba. Tentu pikiran yang baik itu akan mengarah menuju ke tempat yang baik. Pikiran yang terang itu ketika kematian tiba akan mengarah ke tempat yang terang juga. Bahkan ada yang diajarkan tentang cuti cita atau pikiran terakhir sebelum kematian tiba. Sangat penting pikiran terakhir. Ketika kita sedang menjelang ajal, pikiran kita mengingat hal-hal yang buruk, mengingat kebencian pada orang lain, melekati harta benda kita, melekati orang-orang yang kita sayangi, melekati hewan yang kita sayangi. Saat itu kematian tiba berbahaya. Kita bisa terlahir di alam kita. Nah, kalau pertanyaan tadi ketika meditasi, artinya pikiran kita sedang baik, pikiran kita damai, sejuk, positif. Maka ketika kematian tiba saat meditasi, maka akan terlahir di alam yang bahagia, di alam yang damai. Kira-kira begitu, Devika. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih, Romo. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Romo. Seperti yang terakhir tadi di sharing Dhamma diucapkan, Romo ada kata yang mungkin sering sepertinya kita dengar, yaitu adalah hiduplah, bagaikan hari esok adalah akhir dari kehidupan. Apakah kata tersebut adalah salah satu bentuk motivasi untuk kita berbuat baik, Romo? Iya. Namanya siapa, dari mana, ada tulis juga. Namanya dari Devika, dari Medan yang bertanya, Romo. Yang pertanyaan pertama,
Tadi yang bertanya, ketika meditasi dan meninggal, pendapatnya bagaimana? Dari Devika atau dari penanya lain? Dari saya, Romo. Yang pertanyaan Devika, bahwa apa yang dibilang Sang Buddha di dalam Bhagavad Karata Sutta sebetulnya adalah pedoman atau tuntunan ketika kita bermeditasi. Tetapi parita tersebut juga sering dan lazim dibacakan ketika ada upacara awal manggala. Ya tentu adalah jadi pedoman kita, pegangan kita, motivasi kita. Seperti judul yang saya ambil pada malam hari ini. Bahwa kita yakin, semuanya yakin bahwa kematian adalah pasti. Tetapi semua juga yakin bahwa ada ketidakpastian. Kapan kita mati? Dan bagaimana cara? Maka dengan kata-kata yang saya sudah katakan tadi, bergegaslah, siapa tahu kematian akan tiba esok hari, maka segeralah menyempurnakan sila kita, menambah dana kita, dan juga jangan lupa menjaga batin kita dengan meditasi. Kira-kira begitu ya, Devika? Semoga ada yang mau bertanya. Mungkin dari Vihara Dhamma Sundara, ya, di sana ada yang bertanya. Ada masalah? Ada yang bertanya, silakan. Silakan. Jangan mau kalah dari yang jauh dari Medan. Yang dekat-dekat harus bertanya. Ya, sambil menunggu yang bertanya, di sana juga boleh ada yang bertanya. Ibu mau bertanya, Pak Henry ya? Pak Henry, Bu Henry ini saya sering ketemu rajin berolahraga di mana. Oh iya, baik, ada yang bertanya, siapa namanya? Mungkin dikasih mic ya, biar bisa masuk ya, sebentar, kasih mic ya, sebentar ya. Ada yang bertanya, Devika, tidak masalah, sebentar ya, saya kasih kesempatan. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung untuk mengulang kejadian. Dan kalau perkenalkan nama saya Dewi. Dan ini saya ingin bertanya tadi yang untuk dari apakah dari Ya, pertanyaan yang baik. Walaupun hadir di kota Solo, ternyata dari Temanggung. Semakin lengkap ya kita. Ada yang dari kota Medan, Bali, Denpasar ya Bu Eni ya. Ada yang dari Solo, ada yang dari Jember. Ini ada yang dari Temanggung. Kalau dari Temanggung itu termasuk berbahagia ya. Karena banyak umat Buddha. Termasuk jumlahnya banyak umat Buddha di Temanggung. Bandingkan juga di kota lain. Sebelum saya jawab, boleh ya saya kasih karena ada konteksnya. Kemarin saya juga mendapat pertanyaan atau pesan atau pesan ya kepada teman saya umat Buddha. Dia tinggal di Purwodadi, salah satu kota di Jawa Tengah namanya Purwodadi. Beliau namanya Pak Amdi, saya sebut saja barangkali dia juga gabung. Kalaupun tidak gabung, mungkin besok mendengarkan rekaman. Dia sudah cukup usianya cukup tua, 76 tahun. Dia bertanya tentang nasihat ke saya, Pak Lili, kalau saya meninggal, keluarga saya tidak ada yang Buddhis, istri saya juga tidak Buddhis. Apa yang saya lakukan? Di Purwodadi tidak ada, belum menemukan wihara. Ini maksudnya konteks, kalau kita mampu tadi wihara banyak ya.
di Boyolali di Sampetan ada satu desa itu Sampetan itu biaranya 8, artinya umatnya 1000 lebih. Itu lebih bahagia di sana ya dibanding seperti kawan saya yang tadi Pak Andi di Purwodadi. Maka kemudian saya jawab, Adi silakan, kalau istri memang sudah setuju berilah pesan, kasihkan nomor HP atau nomor WA saya. Memang pada waktunya nanti bisa menghubungi saya akan pimpin langsung. Tapi dengan catatan ya Pak, kalau bukan saya duluan pergi, maka harus kasih cadangan nomor Pak, bukan nomor saya saja. Kasihlah nomor ke kawan yang lain. Siapa tahu besok saya sudah tidak ada, bukan membacakan parinama, dibacakan parita. Tidak ada yang tahu. Oke, kita kembali ke pertanyaannya Dewi tadi ya. Apakah kecelakaan, apakah gempa bumi, apakah tsunami, ada hubungannya dengan kami? Ya tentu sebagai umat muda, sebagai siswa muda, semua yang terjadi adalah ada sebabnya. Semua buah yang kita petik, pahit maupun manis, ada benih yang sudah kita perbuat. Tidak hanya di kehidupan ini ketika lahir menjadi bayi di Temanggung, tapi kita sudah lahir mati berulang kali. Dan di saat kehidupan lampau sampai hari ini kita berbuat. Kita melakukan entah pikiran, ucapan, perbuatan, itulah yang namanya karma. Itulah yang namanya karma yang menjadi sebab seseorang kemudian lahir, apakah badannya kurus seperti saya, apakah badannya subur seperti pasir, apakah rezekinya banyak, apakah rezekinya sedikit, apakah umurnya pendek, apakah mati sampai tua, ataukah mati di jalan, udara seperti yang saya ceritakan tadi. Semua adalah ada sebab yang mendahului. Tentu ada karma yang sudah diperbuat sehingga seorang mengalami kematian dengan cara barangkali ditanyakan kecelakaan atau bencana alam. Jadi ada sebabnya, tidak tiba-tiba. Bukan karena dipilih, oh kamu mati nanti kecelakaan, oh kamu nanti mati tidur dengan enak, usia tua, tidak ada yang bersama. Yang memilih adalah kita sendiri, pilihan kita sendiri. Mau mati dengan cara apa? Adalah pilihan kita sendiri dengan arti bahwa tanggung jawab kita sendiri. Bahwa kita yang berbuat, kita yang mati. Kita berumur panjang karena kita mungkin di kehidupan lampau suka memberikan umur panjang kesehatan. Suka fungsi melepas satwa yang terancam kehidupannya. Satwa yang kita beli yang harusnya sudah dikonsumsi digoreng, kita beli, kita lepaskan. Sehat umurnya panjang. Demikian pula kita memberikan umur panjang, kita akan mendapatkan umur panjang. Berikan obat vitamin pada para biku, pada orang tua kita, maka kita juga akan mendapatkan kesehatan. Suka membunuh, memperpendek umur makhluk-makhluk lain, kita juga akan dibuat. Begitulah kira-kira jalannya. Yang kedua adalah bagaimana mengkondisikan, mempersiapkan diri kita ketika menjelang kematian. Kira-kira begitu ya. Kembali ke karma kita lagi. Selain faktor-faktor yang lain, kalau kita boleh memilih, tentu ingin memilih mempersiapkan diri dengan baik ketika mati gitu ya, usia tua, ketika mati sehat. Sorry, didekatkan. Oh ya, sorry, tapi kurang keras ya. Jadi lebih keras. Kalau yang di sini keras ya. Izin Romo, suaranya sudah terdengar jelas. Dari Medan dan terdengar jelas ya. Mantap. Ya baik. Memang tidak
Kita ingin menentukan memilih cara mati kita. Nggak mau mati kecelakaan ya nggak bisa juga. Kita maunya mati ketika tidur, bisa merencanakan 2 hari lagi ya, saya tak bisa siap-siap, itu nggak bisa ya. Ketika kita, yang penting adalah betul. Maka berlatihlah. Saya tidak metin-metin, tidak menakut-nakut. Latihlah pikiran kita. Latihlah meditasi. Karena kita melatih pikiran kita, mengarahkan pikiran kita. Sehingga sedetik, semenit, atau sesingkat apapun ketika kita punya kesempatan untuk mempersiapkan pikiran kita berpikir positif. Kalau yang sudah terlatih meditasi akan lebih cepat untuk mengarahkan pikiran ke mengingat hal yang baik, hal yang positif. Mengingat saya sering berwihara, saya sering berdharma, saya sering membantu, saya pernah mengunjungi tempat-tempat ibadah yang bersejarah dalam kehidupan Sang Buddha. Momen-momen indah, memori-memori indah dari perbuatan baik kita, karma baik kita itu mempengaruhi mana kita pergi. Termasuk kalau kita punya sila yang baik, maka kita tidak khawatir ketika mengalami kematian dengan cara apapun. Karena kita tidak punya beban pernah membunuh, tidak punya beban pernah mencuri, korupsi, tidak punya beban pernah selingkuh, tidak punya beban pernah berbohong, memfitnah orang, tidak punya beban karena kita tidak pernah mabuk-mabukan, narkoba, dan sebagainya. Dengan begitu kita percaya diri. Ketemu siapapun percaya diri, ketika menghadapi kematian pun kita percaya diri. Kira-kira begitu. Jadi persiapkan diri, jangan menunda-nunda untuk melatih pikiran kita. Dan itulah warisan dari Sang Buddha, yaitu melatih pikiran kita dengan meditasi. Ada gunanya itu. Tidak hanya kita menghadapi problem, ketika menghadapi cita-cita menjelang ajal tiba, kita bisa lebih mengarahkan pikiran dengan ke arah yang lebih baik kalau kita terlatih. Kira-kira begitu, Dewi? Sudah menjawab? Silakan. Mau bertanya lagi dari ada masalah ini? Bertanya. Pak Henry mau nanya? Enggak, Pak. Silakan, Pak. Bu Henry juga boleh tanya. Bu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, Bu. Bu mau nanya? Nah, siapa ya si anak muda yang ganteng ini siapa? Silakan tanya. Belahnya yang gagah, boleh nanya. Ya. Pak Silvam main nanya, Pak. Pak Silvam dari Medan bisa bilang sampun. Sampun itu sudah. Walaupun dari Medan sudah lama di Jawa. Baik, saya kembalikan pada Devika ya. Silakan kalau ada yang ceritanya di Zoom atau di YouTube. Devika. Ya, sejauh ini dari Zoom serta YouTube belum ada pertanyaan, Romo. Siapa? Tidak ada. Jam 8:30 ya. Jadwalnya masih jam 9. Masih banyak waktu untuk bertanya dan berdiskusi. Devika wiaranya di mana? Sambil menunggu pertanyaan. Saat ini aktif di Vihara Mahasampati, Romo. Daerah yang besar dan megah. Ya. Oke, bagus. Bagi anak muda sudah aktif membuat karma baik, semangat meluangkan waktunya, mumpung masih muda, bergegaslah untuk banyak membuat kebaikan. Kesia mau tanya? Tanya juga nggak apa-apa, Kesia ya. Yang sudah repot, mempersiapkan
live pada malam hari ini. Ya, bisa tidak hanya didengarkan atau dilangsungkan di Wiradama Sundara, tapi bisa dinikmati, dilihat oleh dari banyak kota di Indonesia. Ya. Bagaimana, Devika? Sudah ada yang bertanya? Bagaimana di Dharma Sundara? Ada yang mau bertanya lagi? Dewi boleh bertanya lagi? Boleh, Dewi. Kalau tidak ada yang bertanya, Dewi boleh bertanya lagi. Kita kasih kesempatan. Silakan. Ada yang bertanya ya, Devika, di sini? Ada yang bertanya lagi, boleh ya? Di sini boleh Oke, ya? Romo. Nanti saya info kalau ada yang bertanya. Ya, tentunya mohon maaf ya, Bapak Ibu dan jadi untuk warga sendiri ada beberapa hal yang seperti ini. Untuk sebagian besar juga di diri dan untuk KKN yang ada yang beberapa keyakinan seperti itu dan ini nama yang bertanya itu yang satu sama ilmu katanya yang tidak itu Pak mohon maaf biasanya untuk doanya di Buddhis atau itu bagaimana jangan kita dan kalau orang tuanya meninggal tidak ada yang Ya, baik. Pertanyaan Dewi bisa didengarkan oleh Devika juga ya? Bisa dengar ya? Pertanyaan, bisa ya? Ya, baik. Ya, memang kenyataan hidup di Indonesia, kita tidak bisa menghindari untuk satu keluarga berbeda keyakinan. Seperti itu. Bahkan ketika mencari pasangan, ya, kemungkinan besar juga bisa berbeda keyakinan. Karena ini sambil memberi pengetahuan juga ya. Sengiteng saya kemarin membuka data dari Kementerian Agama. Persentase kira-kira agama Buddha ini berapa persen sih dari 2.500, 250-an juta ya, yang lebih-lebih ya. Kira-kira Mas Buddha berapa persen? Berapa juta? Saya yang tahu nggak? Udah nggak apa-apa dijawab aja. Kira-kira berapa? Umat Buddha berapa kira-kira? Nggak apa asal ngomong aja. Kira-kira berapa? Ingin berapa? Kalau umat Islam 87% yang dibukakan. Hampir 90%. Mayoritas. Umat Kristen 7%. Katolik 3%. Kristen dan Katolik 10%. Hindu 1,7% kalau tidak salah. Buddha kita itu jenis 007 ya. Artinya 0,7%. Kita tidak juta. Jadi kalau dari data itu kira-kira kemungkinan kita itu berumah tangga dengan keyakinan lain ya sangat besar, kan begitu ya. Kalau teguh imannya, sadarnya kuat ya kita tetap tidak, pasangan kita tidak. Kalau teguh kita kuat sekali, pasangan kita juga malah ikut kita menambah umat kita yang tadi 0,7% gitu ya. Tapi kalau celakanya malah kita ikut ke keyakinan lainnya kan begitu ya. Soal pertanyaan Dewi kita kembali. Sebetulnya kita menghormati yang meninggal. Dianya begitu. Yang meninggal keyakinannya apa? Ya kita menghormati keyakinan.
Jangan memaksakan keyakinan kita pada yang sudah meninggal, keyakinannya lain. Gitu. Kalau yang meninggal Buddha, ya kita tata upacarakan. Walaupun kita mungkin anaknya, atau suami istrinya tidak beragama Buddha. Itu kita sering alami dan ketika kita melayani umat yang meninggal. Tapi ada juga yang keluarga-keluarga yang menuruti kehendak dari orang tua. Barusan minggu lalu juga demikian. Ada yang meminta kita untuk upacara awam manggala, ada yang meninggal, salah satu seniman. Dia menitipkan pesan untuk tata cara agama Buddha. Walaupun keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya tidak ada yang beragama Buddha, tetapi mereka yang ditinggalkan memegang amanat dari mendiang, memanggil kita untuk memberikan upacara agama Buddha. Sebaiknya begitu ya, pedomannya soal mitos dan sebagainya, namanya juga mitos ya. Kita sebagai umat Buddha, pasiko, dan berpegang pada dharma. Kita punya niat baik dan menghormati etika budaya setempat juga. Tidak boleh jika kita rasa benar sendiri juga tidak boleh. Yang penting adalah itu tadi pesan atau keyakinan yang meninggal, itulah tata cara yang kita usahakan untuk kita penuhi. Kira-kira begitu deh. Ada yang belum terjawab dari jawaban saya? Sudah ya. Jadi sebagai orang yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, mungkin sebagai anak, sebagai istri atau suami, bakti kita yang terakhir adalah menuruti kehendak keinginan pendiam. Mau pakai tata cara agama A ya kita, walaupun keyakinannya beda sama kita ya kita usahakan. Kalau kita beragama Buddha, orang tua kita agamanya lain, ya kita usahakan carikan membuka agama sesuai keyakinan yang meninggal untuk melakukan tata upacara. Nah, sebagai umat Buddha, kita sebagai anaknya atau keluarganya, ya bacakan parita kita pada orang tua kita dengan cara Buddhis, cara kita. Nah, cari parita awam manggala. Kalaupun kita mau panggil atau kita membacakan parita awam manggala atau patidana, ya lakukan patidana. Mau di wihara bisa, mau nitip ketika berjabakti bisa, atau ketika ada momen-momen patidana seperti kemarin yang kita lakukan, itu adalah saat yang tepat untuk kita, walaupun mendiang berbeda keyakinan, tidak beragama. Tidak ada salahnya kita mempersembahkan jasa kebajikan kita dengan tata cara agama Buddha. Dan itu adalah tata cara yang fair saja ya, tata cara agama Buddha. Jadi kita itu mempersembahkan kebajikan kita bukan hanya berdoa, bukan hanya meminta semoga menjadi bahagia, tetapi kita harus membuat sebabnya, berbuat baik dulu. Entah pangsem, entah berdana ke panti jompo, ke panti asuhan, memberi makan gelandangan di jalan. Kebaikan-kebaikan itulah yang dipersembahkan di acara patidana kepada mendiang apapun. Begitu ya. Cukup membantu ya. Devika, sudah selesai yang di Danau Sendara. Apakah ada yang dari... Untuk yang di sini sudah tidak ada pertanyaan, Romo. Mungkin sebagai penutup, mungkin dari Romo bisa memberikan closing statement seperti harapan untuk Vihara Dharma Sundara ke depannya bagaimana, dan Dhamasa Kaca Online, Meta Jember, itu ke depannya bagaimana harapannya, seperti itu. Sebelum closing statement, saya akan menyapa ada Kausikit yang baru hadir. Atau sudah hadir sejak tadi ya Kausikit ya. Dari kota Solo, dari rumah, Kausikit sudah hadir. Closing statement-nya adalah sesuai dengan tema kita, ya. Bergegaslah, jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik kita,
Jangan menunggu kaya dulu harus baru berbuat baik berdana. Jangan menunggu tua dulu baru belajar dhamma. Segeralah berbuat, karena siapa tahu malam hari ini adalah malam indah yang terakhir. Siapa tahu esok hari kita sudah tidak bisa melihat mentari pagi yang bersinar. Maka kata-kata terakhir saya, seperti tadi sudah saya ucapkan, janganlah terlalu banyak membuat rencana, tetapi tidak ada yang terlaksana. Tentu rencana yang baik ya, tetapi buatlah satu rencana dan segera lakukanlah, laksanakanlah. Berbuatlah baiklah sebanyak-banyaknya. Ketika ada kesempatan berbuat baik, lakukanlah. Jangan ditunda-tunda. Segeralah. Siapa tahu besok kematian. Demikian Devika, Bu Elmi dari Bali, terima kasih. Devika dari Medan, Ko Yung Yung di Jember, Ko Teddy dari Medan yang sudah mengusahakan bisa live streaming, Kesia, Wanto, dan tim Biara Dharma Sendana. Terima kasih yang sudah bersusah payah untuk bisa terlaksananya acara Dharma Saka Cawa. Semoga berguna. Waktu saya kembalikan ke Devika ya. Sabi sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih kepada Romo Jayasilo. Selanjutnya kita akan melakukan patidana dan nama Karapata. Kedua hal ini akan dibawakan oleh Vihara Dharma Sundara. Kepada Vihara Dharma Sundara saya persilakan. Jadi masalah kita Adipasidhanam karunase etawata jaanehi sambatang punya sapada sabe dewa numodantu sabba sampati siddhya etawata jaanehi sambatang punya sampada sabe buta numodantu sabba sampati siddhya etawata jaanehi sambatang punya sampada sabe saka numodantu sabba sampati siddhya akasata cabumata dewa naga mahidika punyantang andumo betwa rakantu lokasantikam akasata cabumata dewa naga mahidika punyantang andumo betwa imang rakantu rataka idang wonyatinang hotu sukita huntunya tayo idang wonyatinang hotu sukita huntunya tayo idang wonyatinang hotu sukita huntunya tayo dewa satu kalena saca sampati hotuca pito bawa tulo koca raja bawa tudamiku atasata cabumata dewa naga mahidika punyantang anumo dewa cirang rakan sasana atas
Cirang tua tukang akasa jagumata dewa naga mahika punyang anumoditwa cirang tudayane akasa jagumata dewa naga mahika punyang anumoditwa cirang Selanjutnya, marilah kita tutup jilbab ini dengan membacakan nama Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ci Devina. Terima kasih, Viara Dhamma Suranda. Terima kasih untuk hari ini, terutama kepada narasumber kita hari ini, yaitu Pandita Muda Jayasilu Lilik. Terima kasih atas kesempatan sharing damanya, Anumodana. Selanjutnya kita ada pengumuman seputar dengan kegiatan DSO Meta Jember. Oke, selanjutnya Dhammasakaca Online memberikan kesempatan untuk kita semua untuk berdana, keterangan donasi dan konfirmasi dana tertera di dalam layar. Selanjutnya, Dhammasakaca Online juga rutin mengadakan chanting pagi hingga sore, pagi pada pukul 5 dan malam pada pukul 7. Kegiatan kita juga didukung oleh Batik Kinara Kinari, dan informasi yang up to date kumpulan jadwal Dhamma online dapat dicek melalui www.kalyanamita.in. Sekian acara Dhammasakaca Online pada malam hari ini. Saya Devika. Dengan ini saya meminta maaf mewakili DSO Dhamma Meta Jember apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak disengaja. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Sutihoto.